Pada awal episode 5, ketika Gyeongyu melihat Song Ah sedang menari bersama Yomhwa, ia memandangi Song Ah cukup lama dengan tatapan penuh kecewa, seolah-olah telah dijebak oleh Yomhwa. Setelah itu, Gyeongyu pergi meninggalkan mereka dengan ekspresi kesal dan hampa. Di momen itu pula, ia akhirnya menyadari kenyataan bahwa Song Ah adalah seorang dukun. Rasa terkejutnya begitu besar hingga ia terjatuh, saking tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Song Ah kemudian mengejar Gyeongyu. Ia menemukan senter milik Gyeongyu dan dengan nada menahan tangis, ia berkata, "Ini bukan waktunya untuk menangis." Padahal dalam hatinya, ia merasa sangat bersalah. Saat Gyeongyu mencoba menghindari Song Ah, ia justru bertemu dengan sekelompok teman pembuli. Kondisinya yang sedang kalut membuatnya benar-benar tidak bersemangat. Ia bahkan sempat ditendang oleh salah satu anggota geng tersebut. Gyeongyu terjatuh dan tampak sangat kecewa. Ia enggan meladeni geng itu dan justru berkata lirih sambil menangis. "Apa aku harus menjadi lebih sengsara lagi?" Ucapan itu membuat para pembuli bingung. Mungkin dalam hati mereka berpikir, ada apa dengan Gyeongyu? Sementara itu, Song Ah yang masih mengejar Gyeongyu menyadari bahwa roh-roh jahat sedang berkumpul dan mendekati Gyeongyu. Ia segera meraih tangan Gyeongyu. Namun, karena sebelumnya dirinya telah dijebak oleh Yomhwa, kekuatan jimat Song Ah sudah tidak mempan lagi. Ia pun melemparkan garam untuk mengusir roh-roh tersebut dengan ketulusan hati. Song Ah berkata bahwa ia sebenarnya ingin memberitahu Gyeongyu sejak awal. Namun, karena ia tahu betul bahwa Gyeongyu sangat membenci dukun, ia memilih untuk menunggu hingga misinya selesai. Sementara itu, di rumah terkutuk ibu Song Ah, bibi Song Ah, dan Master Bunga datang dan sangat terkejut saat melihat kondisi rumah yang telah dijampi-jampi oleh seseorang. Mantra-mantra yang digunakan bertujuan untuk menjadikan roh-roh di sana sebagai dewa jahat. Mereka pun berusaha menyegel rumah tersebut dari luar agar tidak ada korban baru seperti sebelumnya. Mereka menempelkan jimat dan melakukan ritual penutupan sebagai bentuk penyucian ulang. Dalam perjalanan pulang, Master Bunga secara tidak sengaja menyebut, "Apa ini perbuatan Yomhwa?" Sementara itu, di rumah, ibu Song Ah melihat putrinya sedang dilanda kegalauan. Awalnya ia mengira Song Ah ingin bercerita tentang kejadian di rumah kosong itu. Namun, Song Ah justru mengungkapkan bahwa dirinya telah ketahuan oleh cinta pertamanya, yaitu Gyeongyu, mengenai identitasnya sebagai seorang dukun. Sang ibu hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata. Di kamar, Song Ah memandangi kalender misi miliknya. Ia menyadari bahwa waktunya hanya tersisa 5 hari lagi. Ia pun memohon kepada Gyeongyu untuk berteman dengannya hingga 5 hari ke depan demi menyelamatkan dirinya. Setelah itu, ia rela jika Gyeongyu ingin memarahinya sepuasnya. Ibu Song Ah masih terus memikirkan rumah kosong itu. Master Bunga menjelaskan bahwa untuk menciptakan dewa jahat dibutuhkan pengorbanan setidaknya 100 manusia. Saat keluar dari kamar, Master Bunga langsung menanyai Song Ah tentang Yomhwa. Ia menunjukkan sebuah video di mana Yomhwa menjadi narasumber dalam acara televisi. Song Ah membenarkan bahwa ia memang bertemu dengan Yomhwa di rumah kosong tersebut dan menarikan tarian Lentera Bunga bersama. Master Bunga sangat terkejut dan berkata bahwa lebih baik dimarahi orang tua daripada harus berurusan dengan Yomhwa. Dalam video tersebut, Yomhwa mengatakan bahwa kemampuan melihat hantu bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Kemudian, sebelum berangkat ke sekolah, Song Ah menunggu di depan rumah Gyeongyu. Namun, pemuda itu bersikap dingin. Saat tiba di sekolah, mereka dihampiri Jiho yang bertanya apakah mereka sedang bermasalah. Song Ah menjawab, tidak ada apa-apa. Sementara, Gyeongyu langsung masuk ke kelas. Song Ah mengingat ucapan Yomhwa dan mengajak Jiho serta Gyeongyu ke atap sekolah. Di sana, Song Ah mengakui bahwa dirinya adalah seorang dukun yang telah bekerja paruh waktu sejak usia 16 tahun. Ia juga mengakui bahwa dukun yang viral di media sosial memang dirinya. Ia tidak pernah bersekolah secara formal dan merahasiakan identitasnya karena ingin hidup sebagai remaja biasa. Namun, setelah mengenal Gyeongyu yang membenci dukun, ia semakin sulit untuk jujur. Song Ah meminta maaf. Gyeongyu bertanya
mengapa Song Ah ingin menjadi temannya. Song Ah tidak bisa menjawab. Ia kemudian ditinggalkan oleh Gyong Yu. Sementara Ji-ho yang hendak membela Song Ah dicegah olehnya. Song Ah memberitahu Ji-ho bahwa ia tidak boleh memberitahu kliennya bahwa mereka akan meninggal dalam 21 hari, kecuali telah berhasil menyelamatkannya. Ji-ho bertanya, "Tinggal berapa hari lagi?" Dan Song Ah menjawab, 5. Sementara itu, Master Bunga mengatakan bahwa Yomhwa tampaknya telah mengabdi kepada dewa jahat. Jenderal Dongchon bersikeras bahwa Yomhwa harus segera ditemukan. Setelah pulang sekolah, mereka berencana mengerjakan tugas kelompok. Saat itu, Song Ah melihat hantu bayi sedang tertidur. Doyon bertanya, kenapa Song melihat kakinya? Saat mereka kembali berjalan, mereka melihat seorang ibu dengan kondisi depresi yang kemudian menuduh Doyon menculik anaknya. Song Ah berusaha agar hantu bayi tersebut tidak mengganggu Gyong Yu di kafe. Song Ah masih memikirkan hantu bayi tersebut. Ia mengingat ucapan ibunya bahwa jika hantu bayi menangis, akan terjadi kekacauan. Gyong Yu yang auranya memicu tangisan hantu bayi, dan Song Ah berusaha menenangkan roh tersebut, namun tidak berhasil. Song Ah mencoba menyentuh tangan Gyong Yu, namun energinya justru berbenturan hingga menyebabkan pecahnya sebuah gelas. Ketika pulang dari mengerjakan tugas, Song Ah mengajak Doyon ke rumahnya dan menyatakan ingin menjadi temannya. Di kamar Doyon, Song Ah melihat koleksi boneka, termasuk boneka arwah yang terhubung dengan roh bayi tadi. Song Ah berniat membeli boneka tersebut, namun Doyon menolaknya. Song Ah pun disuruh pulang. Malam harinya, Song Ah curhat kepada Master Bunga bahwa jimatnya sudah tidak mempan terhadap Gyong Yu. Master Bunga bertanya, sejak kapan kekuatanmu melemah, dan menawarkan jimat baru. Di rumah Gyong Yu, ia melihat pelembab bibir pemberian Song Ah dan langsung membuangnya karena kecewa. Keesokan harinya, saat mereka kembali mengerjakan tugas di perpustakaan, suasana antara Song Ah dan Gyong Yu kaku. Teman mereka menyuruh agar tidak bertengkar. Gyong Yu pergi ke rak buku dan Song Ah mengikuti sambil memperhatikan hantu bayi yang terlihat ketakutan di dekat Doyon. Song Ah langsung memeluk Gyong Yu dan mengatakan bahwa ia tahu dirinya memberikan jimat kepadanya. Tiba-tiba hantu bayi menangis dan energinya menyebabkan rak buku roboh. Gyong Yu pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Song Ah mengingat perkataan Master Bunga bahwa jimat manusia sama saja dengan jimat biasa. Ji-ho datang dan menawarkan diri menjadi jimat manusia untuk Gyong Yu. Ia membantu Song Ah meletakkan jimat di celana Gyong Yu saat hendak melepaskan casing ponsel Gyong Yu. Ji-ho tidak sengaja menerima panggilan dari Choi Huina yang terdengar menangis di seberang. Gyong Yu datang dan Ji-ho bingung memberi penjelasan. Gyong Yu kemudian bercerita bahwa ia pernah memiliki teman baik yang berubah menjadi jahat. Ia meminta Ji-ho untuk menjauh darinya. Malam harinya, Song Ah kembali berpraktik di kuil dan didatangi oleh ibu yang sebelumnya marah-marah karena kehilangan anaknya. Song Ah menyadari bahwa boneka arwah milik Doyon adalah milik ibu tersebut yang kehilangan anak karena keguguran. Setelah memastikan ciri-ciri bonekanya, Song Ah segera pergi ke rumah Doyon untuk mengambil boneka tersebut. Ia mengatakan ingin menjadi temannya. Doyon akhirnya memberikan boneka itu. Song Ah menyerahkannya diam-diam ke ibu tersebut. Sang ibu merasa sangat bahagia karena merasa anaknya telah kembali. Tiba-tiba turun hujan. Song Ah melihat pelembab bibirnya yang dibuang Gyong Yu. Ia merasa sedih. Namun, tiba-tiba Gyong Yu datang dan memayunginya dari belakang. Mereka saling menatap.